kekayaan. Menimbang bahwa menurut majelis hakim unsur di atas pada dasarnya bersifat alternatif, di mana sekiranya terpenuhi salah satu elemen perbuatan saja, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan. Sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang satu sama yang lain bersesuaian, telah ternyata terdakwa dalam menerima uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari selain diberikan secara tunai melalui saksi Ismail Marzuki, juga menerima dengan transfer yang dikirimkan ke rekening PT Bumi Parawisesa sejumlah 2 miliar rupiah dengan kode pembayaran atas nama Nikita Miryani, dan selanjutnya terdakwa juga melakukan pembayaran secara tunai sebesar 1.400.000.000 rupiah. Namun uang tersebut menurut pengakuan terdakwa bukan berasal dari pemberian saksi Reza Gladys Pretianisari. Sehingga dengan demikian menurut majelis hakim terdapat perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer maupun mengalihkan sejumlah uang yang berasal dari saksi Reza Gladys Pretianisari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 3 unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dari saksi Reza Gladys Pretianisari diperoleh atas adanya pemaksaan terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari, di mana sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari dan mendapatkan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diberikan secara transfer dan juga secara tunai, masing-masing dengan nominal 2 miliar rupiah, di mana peristiwa pada waktu uang ditransfer terdakwa memberikan nomor rekening PT Bumi Parawisesa kepada saksi Ismail Marzuki, yang kemudian meneruskan nomor tersebut kepada saksi Reza Gladys Pretianisari, dan saksi Reza Gladys Pretianisari selanjutnya mentransfer uang tersebut dengan keterangan atas nama Nikita Miryani, sedangkan uang tunai langsung diserahkan kepada saksi Ismail Marzuki yang meneruskannya dengan menyerahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa arti kata menyembunyikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat, atau dengan sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan sesuatu, merahasiakan, sedangkan menyamarkan mengandung arti menjadikan atau menyebabkan samar, yaitu mengelirukan atau menyesatkan serta menyembunyikan maksud, perasaan atau identitas yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian tersebut di atas dihubungkan dengan arti kata menyembunyikan atau menyamarkan pasal 551 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kumulatif kedua, dan unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum, menurut majelis hakim tidaklah dapat dibenarkan dengan majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan nomor ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada hari Jumat